2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Istiqamah dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Biasanya dari fakultas apa, Dek? Kalau kata gua sih FISIP sih, Bang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Ya, hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Kasri Riswadi. Beliau ini adalah Direktur Yamali TB Care. Dan di sini kita akan membahas mengenai masa depan masyarakat sipil dan isu kesehatannya, Pak. Ya, bagaimana itu, Pak, peran masyarakat sipil saat ini terhadap di masa yang akan datang? Iya, jadi ya kalau secara umum ya peran masyarakat sipil kan ya tentu bukan hanya hari ini, tapi ya termasuk juga kalau kita menilik sejarah, ya pastikan ya setiap momentum pasti ada ya peran masyarakat sipil di situ. Ya baik itu masyarakat sipil secara individual ya maupun masyarakat sipil yang mewakili suatu komunitas ya atau mewakili suatu institusi. Ya jadi ya misalnya di masa lalu. Bukan masa lalu dan mulai yang baru. Moments later. Yang kita mungkin mengenang hari ini sebagai pahlawan nasional. Ya itu kan ya tidak selamanya bahwa pahlawan nasional itu dari ya kalangan birokrat atau dari kalangan militer ya, tapi banyak juga dari unsur masyarakat sipil. Ya jadi ya seperti itu. Demikian juga hari ini ya tentu ya dalam setiap ya momentumnya ada peran-peran masyarakat sipil juga di situ. Jadi tergantung apa lagi namanya ya tergantung isu yang menjadi konsentrasi dari masyarakat sipil itu sendiri. Ya masyarakat sipil di sini ya itu tadi ya individu ataupun komunitas. Ya kebetulan kalau kita di sini kan ya masyarakat sipil yang berhimpun ya atau masyarakat sipil yang berkelompok. Nah tentu ya kalau kita sendiri di Yamali TV kelompok masyarakat sipil yang kebetulan ya konsentrasi kita adalah di isu sosial dan kesehatan. Ya, jadi ya tentu ya kehadiran kita dan keterlibatan kita tentu adalah mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah ya dan tentu apa yang ya bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, jadi itu hari ini. Nah, kemudian ke depan kita tentu ya harapannya masih ya sama bahwa apa yang kita lakukan hari ini ya itu juga yang akan kita lakukan ke depan, karena ya namanya perkumpulan pasti punya namanya visi dan misi ya, punya namanya tujuan ya, sehingga untuk mencapai tujuan itu ya apa yang kita lakukan hari ini ya tentu kita akan terus kembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Dan isu utamanya itu kan terkait kesehatan itu bagaimana, Pak? Ya kalau isu kesehatan kan banyak sekali hari ini. Ya kalau secara garis besarnya ya kalau kesehatan sekarang ya kan kalau misalnya penyakit ya penyakit kan ya kalau mau dispesifikkan ya secara garis besar ada penyakit menular dan ada penyakit tidak menular. Ya kalau kita ya kebetulan spesifikasinya di penyakit menular. Nah, dan di penyakit menular itu ya ada lagi bagian-bagiannya. Ada penyakit menular ya misalnya ada penyakit menular HIV ya kan. Ya ada penyakit menular malaria. Nah, kalau kita di sini ya penyakit menular di isu tuberkulosis, atau masyarakat luas lebih spesifik mengenalnya dengan TBC. Nah, jadi ya ini konsentrasi kita ya penyakit menular yang namanya TBC ya. Dan kenapa TBC? Ya karena ya ini salah satu penyakit yang masih menjadi apalagi istilahnya ya yang masih menjadi problem besar di masyarakat kita. Ya kita ini ya kalau hitung-hitungan secara global ya kita ini disebut oleh WHO ya sebagai negara penyumbang kasus TBC terbesar kedua dunia ya setelah India. Ya jadi ada di setiap tahun dirilis itu oleh WHO sebagai otoritas Badan Kesehatan Dunia. Ya ada negara-negara yang paling tinggi kasus TBC-nya. Jadi yang pertama katanya itu India,
ya yang kedua Indonesia, ya yang ketiga Cina dan seterusnya. Ya kita pernah berada di 3, ya kemudian sekarang kedua lagi dengan ya kalau estimasi kasusnya ya untuk per laporan terakhir ini di tahun 2023 kemarin ya sudah menembus, ya diperkirakan di Indonesia itu TBC ada 1.080.000 kasus. Ya jadi ya itulah yang ya kita geluti. Ya, artinya kasus-kasus ini yang diperkirakan itu ya problemnya di masyarakat, ya bahwa dari perakiraan estimasi kasus yang ada belum sepenuhnya bisa diungkapkan dan diobati. Nah, itu ya di masyarakat kita. Makanya peran yang kita lakukan adalah bagaimana mengungkap itu, ya dan yang diungkap itu ya bagaimana caranya bisa kita fasilitasi ke layanan kesehatan untuk diobati sampai sembuh. Gitu. Dan baik Pak, yang terakhir itu kayak bagaimana kolaborasi dan partisipasi publik terkait isu tersebut tadi. Ya kalau publik kan ya artinya kalau masyarakat secara luas kan itu yang jadi sasaran kita. Ya kita representasi masyarakat, ya kemudian sasaran kita adalah representasi masyarakat juga. Ya kemudian isu yang kita angkat seperti yang saya sampaikan tadi, problemnya jelas, ya kemudian segmentasinya juga jelas. Ya oleh karena itu kita membawa itu ke masyarakat luas, ya kita membawa itu ke publik. Ya untuk menyampaikan ke publik bahwa misalnya ada ya simpelnya ya ada penyakit ya TBC. Penyakit TBC ini kan bisa diidentifikasi dengan apalagi ada faktor-faktornya yang bisa mengidentifikasi bahwa seseorang itu bisa diduga TBC. Ya walaupun diagnosis TBC itu ya harus melalui pemeriksaan yang yang adanya di tingkat layanan. Nah, tapi sebelum diperiksakan kan ada identifikasi dulu. Ya, ada identifikasi ke masyarakat bahwa apakah masyarakat ini tahu ada penyakit TBC. Ya kemudian ketika masyarakat ini ya diberikan informasi tentang TBC, ya kita identifikasi lagi secara lebih mendalam ya bahwa apakah masyarakat ini punya gejala yang mengarah kepada TBC, ya misalnya batuk apalagi disertai dengan darah. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain, ya misalnya kayak berat badan yang menurun, ya kemudian demam yang berkepanjangan, ya dan seterusnya. Nah, jadi kayak begitu. Nah, ketika teridentifikasi seperti itu, nah, itulah ya dari pengakuan masyarakat ya berdasarkan gejala yang dialami. Nah, itulah yang menjadi tupoksi kita. Bagaimana memastikan masyarakat yang punya gejala ini agar ya kita fasilitasi ke layanan kesehatan. Nah, karena di layanan kesehatan juga ya, pengobatan untuk TBC itu gratis. Problemnya di masyarakat, ya pertama tidak tahu tentang penyakit ini, ya tidak tahu tentang penyakit ini atau tahu tapi ya tidak mengetahui bahwa dia harus berobat kemana. Nah, jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan. Baik, mungkin cukup Pak. Oh, ya. Dari percakapan tadi kita bisa menggali banyak aspek penting dan relevan, mulai dari peran masyarakat sipil yang di masa akan datang dan kolaborasi partisipasi publik terkait isu kesehatan tadi. Semoga diskusi tadi memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang kita hadapi sekarang.